kelompok 1 untuk membacakan makalahnya ya. Saya waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi, perkenalkan kami dari anggota kelompok 1 akan membawakan materi dengan judul Gambaran Umum Desain Grafis. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Devita Arsyoksya Sabil, Saudari Hamisa, Sri Wahyuni Ardi, Nurul Aisyah, dan Saudara Darmadi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membawakan materi tentang awal perkembangan desain grafis. Jadi, cikal bakal desain grafis pada awalnya berasal dari kegiatan seni rupa murni atau fine art, khususnya pada seni cetak atau grafis, yang pada saat itu sudah menggunakan teknik cetak batu atau litografi. Desain grafis berkembang pesat seiring dengan peran manusia saat ditemukan tulisan dan mesin cetak. Perjalanan desain dan gaya huruf Latin mulai diterapkan pada awal masa kejayaan Kerajaan Romawi. Selanjutnya, sejarah singkat desain grafis. Kata desain grafis pertama kali digunakan pada tahun 1922 di sebuah esai berjudul New Kind of Printing Calls for New Design yang ditulis oleh William Edson Dwings, seorang desainer buku Amerika. Sejak abad ke-15, masyarakat telah meletakkan peranan seni dan menambah nilai estetika dalam kehidupan mereka. Pada abad ke-17, Henry Cole menjadi salah seorang yang paling berpengaruh dalam pendidikan desain di Inggris. Ia meyakinkan pemerintah tentang pentingnya desain dalam sebuah jurnal yang berjudul Journal of Design Art Manufactures. Pada abad ke-18, tepatnya dari tahun 1891 sampai 1896, percetakan William Morris Commercial mempublikasikan buku karya desain grafis yang dibuat oleh gerakan artis Encart dan membuat buku dengan desain yang lebih bagus dan elegan. Buku tersebut dicetak untuk dijual kepada orang-orang kaya. Morris membuktikan adanya potensi besar pada pasar untuk produk-produk desain grafis. Ya, itulah tadi sejarah singkat tentang awal mula munculnya desain grafis. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Materi selanjutnya yaitu arti kata desain dan grafis. Kata desain memiliki arti merancang atau merencanakan. Kata grafis sendiri mengandung dua pengertian. Yang pertama yaitu grafian Latin atau garis marka, yang kemudian menjadi graphic arts atau komunikasi grafis. Yang kedua yaitu grafis vaken Belanda atau pekerjaan cetak, yang di Indonesia menjadi grafika, diartikan sebagai percetakan. Jadi, pengertian desain grafis adalah pekerjaan dalam bidang komunikasi visual yang berhubungan dengan grafika, cetakan, dan atau pada bidang dua dimensi. Secara khusus, desain grafis adalah keahlian menyusun dan merancang unsur visual menjadi informasi yang dimengerti publik masyarakat. Karakteristik desain grafis. Karakteristik sebuah karya desain grafis ditunjukkan dari bentuk ilustrasi, komposisi, tema, jenis huruf
yang digunakan, materi yang disajikan, dan juga tone warna yang dipilih menjadi representasi kondisi di mana dan kapan karya tersebut diciptakan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi oleh Saudara Dermadi. Jadi materi selanjutnya tentang kategori desain grafis akan dibawakan oleh Saudari Nurul Aisyah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Langsung saja, saya akan membahas mengenai kategori desain grafis. Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu printing atau percetakan. Yang dimaksud dengan di sini, percetakan merupakan sebuah proses industri yang memproduksi tulisan dan gambar secara massal, terutama dengan tinta di atas kertas dengan memakai mesin cetak. Printing sendiri memuat berbagai desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis. Yang kedua yaitu web design, untuk laman web. Web desain grafis merujuk pada style dan pengembangan pada suatu situs web yang menekankan fitur fungsional, informasi, dan juga entertainment yang ditampilkan pada konten situs web tersebut. Yang ketiga yaitu TV komersial, televisi, dan multimedia interaktif. Dalam industri perfilman dan TV, desain grafis mencakup beberapa kegiatan seperti konsep visual, storyboard, title dan kredit, special effects, time design, hingga ke materi promosi berbentuk produk, poster film, iklan, serta materi hasil produksi yang kita lihat dalam bentuk visi atau DVD dalam sebuah film. Yang terakhir itu merupakan desain profesional yang mencakup desain industri atau iklan company profil dan lain-lainnya. Selain media adalah ilmu yang mempelajari dan mengembangkan bahasa visual, salah satunya untuk keperluan informasi dan Ya baik, mohon maaf mungkin jaringan dari salah satu anggota kelompok kami sedang bermasalah. Jadi sekiranya daripada menunggu terlalu lama, materi tersebut akan dibawakan oleh Saudari Sri Wahyuni Aldi sebagai pemateri selanjutnya, mulai dari peranan desain grafis pada media. Padanya dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu peranan desain grafis pada media. Desain grafis maaf, adalah... saya ulangi lagi. Ya, silahkan Nurul Aisyah. Ya, maaf. Baik, saya ulangi lagi mengenai peran desain grafis pada media. Desain grafis adalah ilmu yang mempelajari dan mengembangkan bahasa visual, salah satunya untuk keperluan informasi dan komunikasi dari pelontar pesan. Pesan visual yang disampaikan misalnya bisa berupa informasi produk, jasa atau gagasan kepada sasaran audiens secara komunikatif dan persuasif dengan tujuan publikasi, promosi, dan pemasaran. Menggunakan media informasi misalnya televisi, website, majalah, surat kabar, dan brosur. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Saudari Sri Wahyuni Aldi untuk melanjutkan materi berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu peranan desain grafis pada media.
Agar pesan dapat efektif dipahami, diterima, dan dapat mengubah sikap sasaran audiensi sesuai tujuan pemasaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, komunikatif. Ada 5 cara untuk membuat karya visual menjadi komunikatif bagi audiensi. Yang pertama, visualisasi pendukung agar mudah diterima oleh sasaran. Yang kedua, pelajari pesan yang akan disampaikan secara mendalam. Yang ketiga, pelajari kebiasaan dan hal-hal yang diminati atau disukai oleh sasaran yang berkaitan dengan hal visual. Yang keempat, olah pesan atau verbal menjadi pesan visual dengan memperhatikan tanda-tanda pesan visual yang dipahami publik, mudah, gampang, dan nyaman dilihat. Yang kelima, buatlah sederhana dan menarik. Yang kedua, kreatif, yaitu visualisasi diharapkan disajikan secara unik dan tidak sering digunakan agar menarik perhatian. Yang ketiga, sederhana, yaitu visualisasi tidak rumit supaya kejelasan isi pesan mudah diterima dan diingat. Yang keempat, kesatuan, yaitu penggunaan bahasa visual yang harmonis, utuh, dan senada agar materi pesan dipersepsi secara utuh atau komprehensif yang menyatu dan harmonis di dalam sebuah karya grafis. Yang kelima, penggambaran objek dalam bentuk image yang presentatif, yaitu gambar dapat berupa fotografi atau gambaran informasi berupa tabel atau diagram, dan gambar bergerak atau animasi dan film. Yang keenam, pemilihan warna yang sesuai. Penggunaan kunci warna atau paduan warna berdasar teori warna Munsell untuk mendapatkan warna-warna yang selaras. Yang ketujuh, tipografi atau font dan susunan huruf. Untuk memvisualkan bahasa verbal agar mendukung isi pesan, baik secara fungsi keterbacaan maupun fungsi psikologisnya. Digunakan tipografi secara kreatif sesuai dengan keperluan dan tidak berlebihan. Yang kedelapan, yaitu tata letak atau layout. Layout adalah usaha untuk membentuk dan menata unsur-unsur grafis atau teks dan gambar menjadi media komunikasi yang efektif. Jika data atau unsur grafis dan warna yang akan dipakai telah dipastikan sebelumnya, selanjutnya kita dapat melakukan proses layouting. Yang kesembilan, unsur visual bergerak atau animasi atau movie. Animasi atau movie yang dibuat sebagai daya tarik di media televisi, web, dan gadget. Sebelumnya dibutuhkan storyboard yang merupakan acuan beberapa gambar untuk paduan proses produksi syuting. Dan yang terakhir, navigasi atau ikon. Ikon navigasi berfungsi sebagai tanda untuk mengeksekusi arah atau tujuan yang dikehendaki, maka gunakan ikon navigasi yang akrab dan konsisten agar efektif dalam penggunaannya. Kemudian, komponen desain grafis. Komponen desain grafis merupakan unsur pembentukan desain grafis itu sendiri. Dalam membuat sebuah desain grafis, diperlukan komponen-komponen yang menjadi dasar visual dalam memberikan peranan komunikasi secara visual. Untuk itu, komponen desain grafis terdiri atas 7 komponen. Yang pertama, titik. Titik sebagai salah satu komponen desain grafis yang paling mendasar, baik berdiri sebagai individual maupun sebagai kelompok. Adapun potensi titik, yaitu pertama, membentuk sebuah makna. Yang kedua, mengekspresikan nilai statis dan emosi. Dan yang ketiga, dalam desain bisa berperan sebagai pemberian aksen, yaitu sebagai elemen dekoratif, elemen emosi, dan elemen bahasa gambar. Yang kedua, garis. Garis adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan perapatan dari sekelompok titik yang berurut dan berudut, baik berdiri sebagai elemen utama maupun bagian dari aksen komunikasi. Potensi garis ada 3, yaitu membentuk garis tepi atau kontur sebuah benda, yang kedua mengekspresikan gerak dan emosi, dan yang ketiga dalam desain bisa berperan sebagai pemberian aksen, yaitu sebagai pembatas, kolom, dan dekoratif desain. Yang ketiga, bentuk. Bentuk adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan bertemunya titik awal garis dengan titik akhir garis. Adapun potensi bentuk, yaitu yang pertama, istilah bentuk digunakan untuk menyatakan suatu bangunan atau shape yang tampak dari suatu benda. Yang kedua, bentuk merupakan rupa keliling dari sebuah rancang. Yang ketiga, bentuk mempunyai garis luar atau outline.
atau pembatas di sekitarnya. Dan yang keempat, bentuk memaksimalkan karakter atau kesan yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat, ruang atau stage atau masa. Ruang adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan kelanjutan dari bentuk, yang dikembangkan dapat membentuk ruang imajiner yang terkait persepsi pengamatnya. Adapun potensi ruang yaitu pertama, ruang menjadi pengembangan bidang yang menjadi bidang lain, tetapi tidak hanya sekadar bidang baru. Ruang harus memiliki dimensi sehingga melahirkan berat atau massa pada bidang baru yang disebut ruang. Kemudian yang kedua, sebuah bentuk 3 dimensi dapat digambarkan pada permukaan paper yang terdiri atas beberapa bentuk 2 dimensi. Yang ketiga, selain membentuk nuansa 3 dimensi, ruang juga dapat memperlihatkan penggabungan bentuk dari sisi atau cara pandang yang berbeda. Yang keempat, ruang kosong dimanfaatkan agar rancangan tidak terlalu penuh. Yang kelima, ruang kosong dimanfaatkan sebagai pemisah. Kemudian, terang bayang. Terang bayang adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan permainan baru dalam bentuk ranah atau lingkup arsir. Adapun potensi terang bayang yang pertama yaitu terang bayang dari arsiran adalah upaya menambah nuansa jatuhnya highlight dan shadow pada sebuah benda. Yang kedua, pendekatan terang bayang ini menghasilkan nuansa realistik dan fotografik pada sebuah komponen desain. Dan yang ketiga, peranannya bisa kepada ilustrasi yang utama, juga bisa sebagai sebuah elemen aksen dekoratif. Yang keenam, warna. Warna adalah sensasi yang ditimbulkan oleh otak sebagai akibat daripada sentuhan gelombang-gelombang cahaya pada retina mata. Warna dapat berupa warna alam maupun buatan. Warna alam, warna asli dari bahan yang ditampilkan, sedangkan warna buatan, warna asli ditutup dengan lapisan cat atau diubah dengan cara lain. Selain itu, ada warna yang disebut sebagai warna pigmen atau dihasilkan dari pencampuran tinta atau cat. Dan warna cahaya dihasilkan dari sinar seperti layar monitor, layar televisi, dan layar handphone. Adapun potensi warna, yaitu warna serta nilai gelap dan terangnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan kesan berat ringan, benda, volume ke dalam komposisi, dan sebagainya. Warna menciptakan suasana atau mood atau sifat tertentu pada rancangan. Kemudian yang terakhir, tekstur. Tekstur adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan tampilan atau karakteristik atau gambaran atau representasi sifat dari suatu permukaan. Adapun potensi tekstur antara lain yaitu pertama memperkaya kenikmatan visual, yang kedua dipakai dalam memvisualkan objek, yang ketiga membangkitkan perasaan untuk meraba, yang keempat, memperjelas kesan adanya ruang, dan yang kelima, tekstur dan kesan ruang, tekstur detail atau halus, jarak dekat, dan tekstur blur atau kurang jelas, yaitu jarak jauh. Demikian pemaparan materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Saudari Sri Wahyuni Ardi. Ya, jadi kita beranjak kepada pemateri terakhir yaitu Saudari Hamisah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari moderator. Langsung saja materi yang terakhir mengenai prinsip desain grafis. Dalam prinsip desain grafis ada 5 prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu komposisi. Komposisi biasa juga disebut sebagai merancang atau mendesain. Pada dasarnya adalah hasil penyusunan pengalaman visual dan emosional dengan memperhatikan elemen-elemen dan prinsip-prinsip desain yang dituangkan dalam satu kesatuan komposisi yang mantap. Komposisi atau composition berasal kata dari bahasa Latin yang artinya penggabungan. Pada dasarnya, suatu komposisi merupakan penggabungan dari banyak bagian menjadi suatu bentuk yang serasi. Adapun definisi umumnya yaitu suatu susunan unsur desain yang digunakan dalam perencanaan komposisi yang ditata atau di layout secara serasi atau harmoni
dengan berlandaskan prinsip-prinsip desain sehingga tercapai kesatuan antara unsur-unsur desain. Komposisi sebagai pedoman dasar atau arahan umum atau wacana berpikir awal ini mampu mencapai rancangan bentuk abstrak, alamiah, non-objektif, ornamental, ataupun struktural. Dalam menyusun unsur-unsur untuk membuat suatu karya rancang, harus mengetahui atau memperhatikan 4 dasar pokok prinsip seni dan desain. Yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan dapat dicapai dengan menampilkan unsur-unsur desain seperti bentuk dan ukuran, warna, tekstur, dan sebagainya, agar unsur-unsur yang ada dikomposisikan dengan serasi, sepadan, dan memberi kesan yang mantap serta tepat pada tempatnya. Yang ketiga yaitu irama atau gerakan, merupakan upaya memvisualisasikan unsur gerak pada media grafis yang statis. Penampilan gerak ini dilakukan untuk mendapatkan unsur dinamis dalam menambah nuansa penekanan yang informatif. Untuk itu, unsur gerak tidak selalu ditampilkan dalam visual yang ikonik, tetapi juga permainan psikologi visual yang dapat mengarahkan mata pengamat. Yang keempat yaitu perbandingan. Suatu perbandingan antara suatu unsur atau materi yang satu dengan yang lain, berhubungan dengan ukuran dan bentuk bidang yang akan disusun untuk menunjukkan ukuran perbandingan bagian-bagian atau keseluruhan antara serangkaian unsur yang dikomposisikan. Perbandingan merupakan salah satu prinsip yang menentukan baik tidaknya suatu komposisi, struktur, dan susunan, dan seterusnya dalam mewujudkan bentuk. Bisa merupakan perbandingan ukuran, perbandingan posisi, ataupun perbandingan ruang yang berelasi dengan satuan ukuran, panjang, lebar, dan tinggi. Yang terakhir yaitu kesatuan. Kesatuan adalah prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan di antara unsur-unsur desain lainnya. Penggabungan elemen-elemen atau unsur-unsur desain dengan memperhatikan keseimbangan, irama, perbandingan, dan semuanya dalam suatu komposisi yang utuh agar nikmat untuk dipandang. Semua hal yang membentuk suatu rancangan harus ada hubungannya satu sama lain dengan seluruh rancangan sehingga memberi kesan menjadi satu hubungan ikatan antara unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya sebagai suatu bentuk yang tidak dapat dipisahkan. Pun materi selanjutnya yaitu proses perancangan desain grafis yang terdiri dari 7 proses. Yang pertama yaitu konsep. Konsep adalah hasil kerja mohon maaf, saya potong sejenak. Maaf deh, saya potong dulu sejenak. Jadi dibacakan saja poin-poin besarnya ya, mengenai penjelasannya nanti bisa dijelaskan mungkin di grup WhatsApp kalau ada mahasiswa yang belum mengerti ya. Paham ya? Jadi poin-poin besarnya saja karena waktu kita terbatas di Zoom. Oh iya Pak. Ya, silakan deh. Lanjut. Pada proses perancangan desain grafis ada 7. Yang pertama yaitu konsep, yang kedua media, yang ketiga ide atau gagasan, yang keempat persiapan data dan perancangan, yang kelima revisi, yang keenam final artwork, yang ketujuh produksi. Selanjutnya yaitu perangkat lunak yang dapat digunakan dalam desain grafis terdapat 4. Yang pertama yaitu desktop publishing, yang kedua web design, yang ketiga audiovisual, yang terakhir yaitu rendering 3 dimensi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Jadi sesi selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Bapak akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait gambaran umum desain grafis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih forum kembali. Terima kasih banyak kepada kelompok 1.
saya mengingatkan kepada Ketua Rombel untuk screenshot ya. Sudah screenshot ya, Ketua Rombel? Iya, sudah Pak. Sudah Sudah ya, Pak. nanti dikirim di nomor saya, di nomor pribadi untuk saya input. Baik, saya sedikit mengomentari pembahasan dari kelompok 1. Saya menilai pembahasan kelompok 1 ini secara isi itu sudah sangat sempurna sekali. Bahkan melampaui sebenarnya pembahasan dari gambaran umum sebenarnya, karena tadi disinggung masalah komponen desain grafis itu sebenarnya bagian dari kelompok 3, materi dari kelompok 3. Jadi tidak apa-apa nanti kelompok 3 lebih memperjelas lagi komponen desain grafis ya. Iya, Baik, Pak. secara isi tadi keseluruhan saya melihat sangat lengkap. Saya katakan sangat lengkap itu karena mulai dari definisi sudah ada definisinya, sejarahnya sudah ada, karakteristik desain grafis, kategori desain grafis. Saya pikir tidak ada lagi yang tertinggal ya, sudah sangat sempurna isi dari presentasi kelompok 1. Cuman saya memberikan masukan khusus kelompok 1 dan juga termasuk kelompok berikutnya untuk presentasinya itu dipersingkat deh ya. Karena waktu kita di Zoom ini hanya 40 menit. Jadi kita berbagi waktu. 15 menit, nah paling lama 15 menit untuk mahasiswa untuk presentasi dan selebihnya juga bagian dari dosen. 15 sampai 20 menit lah untuk pembahasan makalahnya. Begitu ya, mana kelompok lainnya tolong didengarkan jadi presentasi nantinya supaya lebih efektif, efisien. Bisa juga bukan live ya, tapi direkam. Jadi seperti mahasiswa di rombel lain itu presentasinya itu direkam. Jauh-jauh hari sebelumnya mahasiswa merekam presentasi PowerPoint-nya. Jadi ketika perkuliahan dimulai tinggal diputar videonya. Nah, jadi boleh begitu ya. Jadi ada 2 opsi. Kelompok berikutnya boleh live presentasi secara live seperti kelompok 1, boleh juga hasil rekaman presentasi ya. Mudah-mudahan dipahami. Sedikit saya menambahkan bahwa materi, saya ingin menambahkan sedikit materi karena tadi belum dibahas. Nah, sudah kelihatan ya PowerPoint-nya? Iya, iya, Sudah Pak. kelihatan, Pak. Oke, baik. Tadi masalah sejarah ya. Sedikit saya menambahkan bahwa sejarah desain grafis itu sebenarnya bukan saja dimulai sejak ditemukannya mesin cetak ya di abad ke-14-15. Mesin cetak itu sendiri ditemukan oleh Johannes Gutenberg. Dari situlah kemudian menurut beberapa para ahli mengatakan bahwa sejarah munculnya media cetak itu diawali sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di Jerman ya pada abad 14-15. Tapi perlu saya luruskan tadi bahwa sejarah desain grafis itu sebenarnya sama tuanya dengan peradaban manusia ya. Kita melihat di salah satu buku referensi yang saya gunakan itu berjudul desain grafis, dikatakan bahwa sejarah desain grafis itu dimulai sejak zaman prasejarah atau lebih tepatnya di zaman Paleolitikum. Contoh kasus di Goa Lascaux, Prancis ya, di Prancis ditemukan gambar-gambar binatang pada gua tersebut. Contoh yang menarik juga bahwa desain grafis itu sudah dipraktikkan oleh manusia. Itu ada juga contohnya di Kabupaten Maros ya, kita melihat di Goa Pattaya itu di dalam gua itu ada gambar-gambar binatang atau salah satunya adalah gambar babi hutan. Nah, dari kedua contoh ini menunjukkan bahwa manusia sudah mempelajari mempraktikkan langsung yang namanya desain grafis. Tapi desain grafis versi prasejarah itu tidak menunjukkan
bukan ditujukan untuk karya seni, tapi hanya untuk sebatas komunikasi antar manusia di saat itu ya. Juga sebagai simbol-simbol ritual pada masa itu. Nah, kemudian pada tahap perkembangan selanjutnya di bangsa Mesir itu menciptakan bentuk tulisan yang menggunakan gambar yang lebih lazim disebut sebagai hieroglif. Kemudian di bangsa Yunani dan Romawi juga mengembangkan sistem tulisan abjad dan menciptakan buku ya. Nah, kemudian masuklah kita pada periode selanjutnya seperti yang disinggung oleh kelompok 1. Pada abad ke-14-15 itu ditemukan mesin cetak. Dan juga sudah mulai dilakukan dibuat yang namanya seni menyusun huruf, tipografi, dan juga seni ilustrasi yang tokohnya tadi saya sebutkannya Johannes Gutenberg. Oke, baik, 2 poin terakhir yang ingin saya tambahkan bahwa basis utama dari desain grafis itu terbagi dari 6 aspek. Mohon diingat, yang pertama itu desain berbasis image atau gambar. Contohnya ada ya, ini saya sertakan contoh di atas, ada 2 desain berbasis image. Kemudian desain berbasis tipe atau huruf. Jadi maksudnya desain berbasis tipe ini adalah huruf yang didesain. Ini ada contohnya di sini, ada gambar pistol senjata yang pada intinya adalah huruf sebenarnya yang didesain ya. Kemudian desain berbasis image dan tipe atau gabungan antar gambar dan tulisan. Contohnya pada iklan Sprite yang ada di gambar tersebut ya. Di gambar Kentucky Fried Chicken juga ada ya. Gabungan dari gambar dan tulisan. Nah, itu beberapa aspek dari desain berbasis image dan teks. Kemudian selanjutnya terakhir adalah desain berbasis simbol. Contohnya ada di atas ya, simbol virus corona dan simbol merokok berbahaya ya. Kemudian desain berbasis logotipe, contohnya juga ada, sudah saya sertakan, bisa diperhatikan. Dan juga terakhir adalah desain berbasis logo. Saya kira ini mudah dipahami, tinggal kemudian nanti diperhatikan langsung ya. Karena sebenarnya apa yang dibahas oleh kelompok 1 itu, kalau kita dengar sekilas itu mungkin adik-adik mahasiswa belum paham sebenarnya ya. Hanya paham secara maknawi ya, tapi secara praktik belum. Jadi saya menyimpulkan mungkin kita masih meraba-raba ya, mungkin keseluruhan mahasiswa di sini masih meraba-raba apa yang dimaksud dengan tekstur, apa yang dimaksud dengan image, apa yang dimaksud dengan komposisi. Saya kira banyak istilah-istilah desain grafis yang adik-adik mahasiswa mungkin secara harfiah mungkin paham, tapi secara praktik